Hai guys, selamat datang di Suara Peradaban. Pada tanggal 24 Mei 2015, Paus Fransiskus menerbitkan sebuah ensiklik atau sebuah dokumen gereja dengan judul Laudato Si, yang berarti terpujilah Tuhan. Dokumen ini terdiri dari 6 bab dan 150 halaman. Bahasanya sederhana, mudah dimengerti, dan contohnya nyata. Terbitnya ensiklik Laudato Si berawal dari keprihatinan gereja yang punya sejarah dan keprihatinan semua orang, ilmuwan, filsuf, teolog, dan kelompok masyarakat sipil lain tentang kondisi bumi yang kian hari kian memburuk, tentang manusia yang mengejar tujuan tapi merusak ekosistem dan menghancurkan bumi, tentang sikap manusia yang merongrong dan merampas hidup jutaan spesies baik hewan dan tumbuhan, bahkan mengancam eksistensi manusia itu sendiri, terutama mereka yang paling miskin. Sebagai contoh, menipisnya cadangan ikan terutama merugikan masyarakat nelayan kecil yang tanpa sarana untuk mengganti sumber daya tersebut. Pencemaran air terutama berdampak pada orang-orang miskin yang tidak dapat membeli air minum kemasan. Dan naiknya permukaan laut terutama berakibat bagi orang-orang pesisir miskin yang tidak punya tempat lain untuk pindah. Dampak ketidakseimbangan saat ini juga tampak dari kematian dini orang-orang miskin, dari konflik-konflik yang dipicu oleh kurangnya sumber daya, dan dari banyak masalah lain yang tidak mendapat cukup perhatian dalam agenda-agenda global. Saat manusia merasa diri sebagai tuan atas segala ciptaan dan melihat ciptaan lain sebagai alat untuk memuaskan dan memenuhi apa yang menjadi obsesi dan kepuasan yang tidak terkendali, Paus Fransiskus mengajak kita kembali memandang teladan Fransiskus Assisi, seorang suci, dihormati dan dicintai oleh orang Kristen dan non-Kristen, pelopor dialog dan perdamaian saat agama dijadikan alat politik untuk saling menguasai, pribadi sederhana dan berhati mulia yang mengangkat derajat ciptaan lain sebagai sesama saudara yang setara. Ia tak melihat burung, anjing, babi, rusa, pohon sebagai golongan kelas 2 dalam ciptaan. Ia melihat semuanya itu sebagai saudara. Sekali lagi, sebagai saudara. Guys, mungkin sekarang kamu berpikir, itu hanya romantisme masa lalu atau sekedar mitos yang terus dipertahankan dalam tradisi gereja. Namun, percayalah, keyakinan seperti itu tidak dapat diremehkan sebagai romantisme yang naif, sebab berdampak pada pilihan-pilihan yang menentukan perilaku kita. Jika kita mendekati alam dan lingkungan tanpa keterbukaan untuk merasa kagum dan takjub, jika kita tidak lagi berbicara dengan bahasa persaudaraan dan keindahan dalam hubungan kita dengan dunia, kita akan bersikap seperti tuan, konsumen, penguras sumber daya saja, tidak mampu menetapkan batas-batas kebutuhan yang mendesak. Paus mengingatkan bahwa masalah kita saat ini adalah kita belum memiliki budaya yang diperlukan untuk menghadapi krisis ekologi. Kita harus membangun kepemimpinan yang mampu membuka jalan baru, berusaha menjawab kebutuhan generasi saat ini dengan kepedulian untuk semua orang, dan tanpa merugikan generasi mendatang. Sangat perlu diciptakan sebuah kerangka hukum yang menetapkan batas-batas mutlak dan menjamin perlindungan ekosistem. Jika tidak, bentuk-bentuk kekuasaan baru yang berdasarkan paradigma teknoekonomi akhirnya menghancurkan bukan hanya politik kita, melainkan juga kebebasan dan keadilan. Lalu sebagai orang Katolik, entah itu mahasiswa, pelajar, guru, dosen, ataupun profesi yang lain, apa yang perlu kita lakukan sebagai tanggapan prihatinan gereja ini? Yang pertama, bangun pagi dengan melatih rasa syukur betapa melalui alam ciptaan, alam mengistimewakan kita agar menjadi penganyom, penyembuh, dan pemelihara
bagi ciptaan lain. Berlatihlah mengembangkan sikap kritis terhadap bentuk-bentuk tindakan dan perilaku yang tidak pro keseimbangan ekosistem. Berlatih untuk mengembangkan sikap prihatin terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah-sampah organik, dan gaya hidup yang pro-sustainable. Mengorganisir semua orang yang berkehendak baik untuk menyuarakan dengan damai keberpihakan pada sustainability dan menjadi teladan bagi lingkungan terkecil di sekitar kita. Kita perlu mengembangkan sikap iman ekologis, yakni sikap iman yang merangkul seluruh ciptaan sebagai saudara, dan pemeliharaan serta perlindungan kita adalah bentuk pernyataan iman dan kekaguman kita pada Sang Pencipta. Laudato Si la Señor. Salam, Religio Omnium Scientiarum Anima, pro Ecclesia et Patria.